teman-teman. Di sini aku dan Lulu ingin membahas terkait RPS KTTA. RPS proposal KTTA ini merupakan timeline yang pengurus angkatan buat untuk mempermudah teman-teman dalam menyusun proposal ke depannya. Nah, RPS proposal KTTA ini juga sudah disesuaikan dengan kalender akademik. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Lulu. Terima kasih, Prel. Sebelum bahas ke RPS-nya, aku mau ngasih tahu kalau RPS ini udah disesuaikan lagi sama timeline yang terbaru. Jadi buat teman-teman kemarin yang udah download file RPS yang sebelumnya, dihapus saja karena ini ada penyesuaian lagi. Untuk RPS ini ada di drive angkatan kita, ada di ini scanner.id KTTA Dirayakta, atau bisa langsung scanner.id drive RPS KTTA. Nah, seperti yang udah dijelasin April tadi, kalau RPS ini tuh hanya merupakan jadwal yang dibuat oleh pengurus angkatan yang mengacu pada kalender akademik. Nah, tapi kan kalau di kalender akademik yang dikasih lembaga itu cuma ngasih tanggal sekian sampai sekian penyusunan proposal tahap 1. Nah, di RPS ini untuk timeline-nya itu bakal diperinci per minggu gitu. Minggu ini kita nyusun apa, terus minggu berikutnya nyusun apa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar mempermudah teman-teman dalam menyusun proposal KTTA, biar lebih terstruktur aja. Biar ada gambaran juga, minggu ini enaknya mulai nyusun apa ya, kayak gitu. Terus disclaimer, kalau RPS ini tuh bukan dijadikan acuan, hanya sebagai rekomendasi waktu untuk mengerjakan. Untuk pengerjaan proposal lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan lebih baik. Terus RPS ini juga bukan dijadikan sebagai deadline, karena deadline itu bakal disesuaikan sama arahan dosen pembimbing masing-masing. Nah, ini udah dicetak tebal ya, biar kelihatan. Terus untuk waktu pembimbingan, penyusunan proposal KTTA bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus sesuai dengan yang tertulis di RPS. Selanjutnya, pembimbingan untuk penyusunan proposal KTTA dilakukan minimal 2 kali. Aku ulangi lagi, kalau RPS ini hanya dijadikan sebagai timeline yang akan mempermudah teman-teman dalam menyusun proposal KTTA ke depannya. Nah, misal kalau teman-teman dalam menyusun proposal nanti nggak mau sesuai sama RPS ini, nggak apa-apa, masalah. Soalnya kan tiap orang tuh punya timeline masing-masing kan buat mengerjakan. Nah, sebelumnya penyusunan proposal ini kan ada 8 minggu ya, 3 minggu sebelum UTS, terus 5 minggu sebelum UAS. Setelah UTS, sorry. Nah, karena kemarin sempat molor 1 minggu kan, akhirnya disesuaikan menjadi 7 minggu penyusunan proposalnya. 2 minggu sebelum UTS, terus 5 minggunya setelah UTS. Nah, ini kan di minggu 1 kan mahasiswa mampu menyusun template halaman judul, latar belakang. Terus di sini udah ada keterangan bimbingan ke-1. Sesuai yang ditulis di atas tadi, kalau waktu bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus sesuai dengan yang tertulis di RPS. Jadi kalau misal teman-teman minggu 1 nggak ada bimbingan, nggak masalah, tapi kayaknya minggu pertama udah mulai bimbingan deh, kan first gitu sama dosen pembimbingnya. Terus yang minggu kedua ini bisa dibaca sendiri ya. Kayaknya sudah cukup jelas RPS-nya. Latar belakang minggu ketiga ini udah masuk timeline tahap 2 setelah UTS, penyusunan latar belakang rumusan masalah tujuan penulisan. Terus ini kan di sini minggu ke-6 ya, 6 atau ke-5 pokoknya itu masuk bimbingan kedua. Aku tekanin sekali lagi kalau bimbingan ini sesuai kebutuhan kalian masing-masing, nggak harus sesuai sama yang tertera di RPS ini. Terus ini yang akhir Desember, ini usahakan proposal teman-teman ini udah selesai semua. Soalnya kan awal Januari itu udah pengumpulan proposal KTTA kan. Nah, kayaknya cuma ini yang bisa aku sama April sampaikan.
Soalnya di RPS ini keterangannya udah cukup jelas, terus timeline-nya juga udah cukup jelas. Kalau misal masih ada yang dibingungkan, masih ada pertanyaan, bisa tanya ke ini nama yang tertera di RPS, atau bisa tanya ke tim Tiramisu KTTA, atau bisa tanya melalui komen YouTube nanti, terserah. Terus untuk tambahan, untuk segala informasi terkait KTTA, terus arsip KTTA bisa diakses di standar.id KTTA Dirayakta. Terus per 9 juga ada di standar.id KTTA Dirayakta. Sekian dari aku kembalikan ke April. Teman-teman, itu yang bisa aku dan Lulu sampaikan terkait penjelasan RPS KTTA. Untuk lebih rincinya lagi, teman-teman bisa tanya di standar.id KTTA Adirayakta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.